Jadi tahapan kita yang sementara berjalan ini adalah menyangkut tentang tahapan kampanye. Kampanye ini semenjak tanggal 28 November yang lalu di tahun 2023 dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 10 Februari di 2024 ini. Tentu di tahapan masa kampanye ini agak terbagi dua. Yang pertama di tanggal 28 itu dimulai dengan alat peraga kampanye dan kemudian pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Ini yang dilakukan oleh semua teman-teman peserta. Dalam hal ini partai politik dengan melibatkan calon anggota legislatifnya, perseorangan ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian nanti di tanggal 21 ya, yang kemarin kami sudah sampaikan juga kepada seluruh peserta, tanggal 21 itu adalah kegiatan rapat umum. Kalau di PKPU ataupun di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu, rapat umum ini adalah menurut penyampaian atau informasi kepada masyarakat tentu yang dimaknai rapat umum itu menyangkut tentang kampanye akbar. Ini di tanggal 21 Januari dan insya Allah nanti akan berakhir pada tanggal 10 Februari. Sekarang para peserta tentang titik-titik lokasi yang digunakan tentang areal-areal publik itu sudah tersampaikan kepada pihak peserta dan ini akan dimanfaatkan. Jadi untuk yang khusus rapat umum ini adalah yang dilakukan oleh pasangan calon bersamaan dengan partai pengusung dan partai pendukungnya. Kemudian bagi partai politik yang tidak masuk dalam partai pengusung ataupun partai pendukung, tentu dia tetap menggunakan jadwal itu dalam hal 21 hari melaksanakan kampanye rapat umum. Termasuk juga di media sosial dan kemudian di media elektronik dalam hal ini radio maupun televisi. Kemudian yang sementara juga berjalan ini adalah tahapan logistik. Hari ini kita di KPU di tingkat kabupaten kota ini sudah melakukan proses pelipatan surat masuk pada proses penyortiran. Insya Allah dalam beberapa hari ini sudah masuk pada tahapan pengepakan khususnya yang di logistik dan kemudian siap untuk didistribusikan nanti di TPS-TPS kita. Kemudian yang ketiga, tahapan rekrutmen juga badan ad hoc dalam hal ini KPPS. Kita butuhkan KPPS berjumlah 57.078 orang yang akan bertugas nanti di TPS. Tentu ini adalah keterlibatan dari masyarakat kita dengan batas usia minimalnya 17 tahun dan kemudian batas usia maksimalnya 55. Dan ini alhamdulillah teman-teman kami di kabupaten kota sudah melakukan pengrekrutan ini dan insya Allah tanggal 25 Januari ini itu akan dilakukan pelantikan. Lalu kemudian pasca pelantikan ini kita akan lanjutkan teman-teman kami untuk melakukan pembintek. Bimbingan teknis buat teman-teman PPK itu sendiri, PPS, dan kemudian termasuk KPPS. Dalam hal untuk menuju pada hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari di 2024. Kita berharap semua tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang sudah dituangkan dalam PKPU 3 tahun 2022 yang lalu oleh pimpinan kami dalam hal ini KPU RI, tetapi dengan catatan bahwa tentu dalam semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan tentu ada permasalahan. Tapi alhamdulillah sampai pada hari ini kita mampu meminimalisir masalah-masalah itu sehingga alhamdulillah kegiatan-kegiatan kami ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ke depan tentu target kami adalah bagaimana meningkatkan partisipasi. Untuk target nasional hari ini ya adalah sebesar 79,5%. Ada kenaikan 2 digit dari target nasional di pemilu di 2019 yang lalu, cuman 77,5%. Sekarang 79. Lalu kemudian pimpinan sebelumnya itu sudah meninggalkan legacy yang baik. Ya, untuk di tingkat provinsi, tingkat partisipasi kita pada pemilu di 2019 kemarin itu adalah sebesar 81%. Tentu angka ini bukan angka kecil. Jadi sekarang target yang akan kami kejar, khususnya kami di periode 2023-2028 ini, tentu satu, minimal kami bisa lampaui target nasional di 79,5%. Dan bahkan acuan kami atau prediksi kami ke depan, minimal kami sama di angka 81 atau kami lebih di angka 81 lebih untuk tingkat partisipasi. Karena ini merupakan tugas utama kami dan kemudian target kami ke depan untuk mencapai angka di 81 ke atas persen itu sebagai partisipasi pada pemilu di 2024.
Iya, saya kira target kami adalah khususnya untuk teman-teman KPPS di ad hoc, di badan ad hoc ya, dalam hal ini di sumber daya manusianya, apa yang tersampaikan dari pimpinan kami KPU RI, ya, kemudian itu akan kami turunkan kepada kabupaten kota dan sampai pada KPPS. Tentunya kami berharap adalah apa yang disampaikan pimpinan kami sama penyampaiannya di KPPS. Dan kemudian itu dituangkan dalam kerja-kerja mereka di tanggal 14 itu. Kemudian yang kedua, target kami tentu adalah supaya betul-betul ini pemilu kita buat seaman mungkin, sedamai mungkin. Karena secara kebetulan hari pemilu ini bersamaan dengan hari Valentine. Nah, tentu kita berharap bahwa di tanggal 14 Februari itu betul-betul juga masyarakat kita datang di TPS itu dengan suasana gembira. Supaya nanti orang mencoblos dan kemudian kita melakukan perhitungan suara di TPS itu dan kemudian betul-betul tidak ada hal-hal yang di luar dari ketentuan undang-undang maupun PKPU sampai pada keputusan. Ya, saya kira tentang persoalan tidak golput, ya, teman-teman kami di Sosdikli, Parmas dan SDM itu adalah bagian dari tugas mereka untuk mensosialisasikan semua gate-gate tahapan sampai pada pemungutan. Dan kemudian ajakan kepada masyarakat kita untuk menggunakan hak pilihnya. Karena ini merupakan pesta demokrasi yang kita selenggarakan 5 tahun sekali. Ya tentu untuk memilih pemimpin kita baik di legislatif maupun eksekutif. Ya sekali lagi bahwa saya sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sebanyak 1.867.931 orang itu untuk mau datang berbondong-bondong menyalurkan hak pilihnya sehingga insya Allah kita akan memunculkan pemimpin yang betul-betul dilegitimasi oleh masyarakat untuk mendapatkan pemimpin kita yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif.